Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, Bapak lanjutkan pembahasannya soal nomor 11 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, soal nomor 11 di sini diketahui barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17 ya. Rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah, nah, kita melihat ya bahwa barisan bilangan di atas merupakan pola yang berbentuk barisan aritmatika di mana beda-beda atau selisihnya sama ya. Maka kita gunakan rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A plus N minus 1 kalikan B. Jadi 5, 8, 11, 14, 17. Ini A-nya kan suku pertama yaitu 5 ya. B itu adalah selisih. Jadi 5 ke 8 itu berapa? Bertambah 3 kan? 8 ke 11 juga bertambah 3. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya ganti 5, N-nya tetap min 1, B-nya ganti 3. Sehingga 5 plus 3 kali N, 3N. Min 1 kali 3, min 3. Ya. Kemudian UN sama dengan 3N plus 5 dikurang 3. Ya. Sehingga 3N. Nah, 5 kurangi 3 hasilnya 2. Jadi, rumus suku ke N adalah 3N plus 2. Ya. Kalau kita ingin membuktikan bahwa benar enggak rumus ini, ya, kita misalkan cek aja. Misalkan kita ingin mencari suku keempat. Nah, suku keempat kan di sini nilainya 14 ya. Kita coba cek. 3 kali 4 kan 12 ya. Ditambah 2, 14. Oh, betul. Nah, berarti ini rumusnya. Ya. Itu nomor 11. Nah, kita lihat nomor 12. Nah, 12 ini Bapak rasa kalian sudah paham ya. Di sini tidak perlu dijelaskan secara detail. Yang pasti menentukan titik koordinat itu yang pertama adalah titik sumbu X-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru Y. Ya. Di sini koordinat rumah sakit. Nah, rumah sakit kan ada berada di sini ya. Rumah sakit nih. Berarti negatif 6, dengan negatif 4. Jadi titiknya adalah negatif 6, negatif 4. Berarti C ya jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Nah, sebuah kapal dari pelabuhan A berlayar ke arah selatan menuju pelabuhan S. Berarti kan selatan ke bawah ya. Kemudian dia menempuh jarak 20 kilometer. Setelah tiba di pelabuhan S, nah berarti dia belok ke arah barat. Berarti dia ke kiri. Ya, sehingga menempuh jarak 21. Bila kapal akan kembali ke pelabuhan A, berarti ke pelabuhan yang pertama tadi, ya, dari pelabuhan B, jarak yang ditempuh adalah berarti kira-kira berapakah nih? Nah, kalau kita lihat ini adalah teorema Pitagoras yang menggunakan Pitagoras. Maka jarak tempuh itu adalah dengan kita menjumlahkan kuadrat dari jaraknya tadi masing-masing ya. Yaitu 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Sehingga akar dari 400 itu dari 20 kuadrat ya. 21 kuadrat itu 441. Sehingga akar dari 841 yaitu 29. Jadi jarak yang ditempuh ya oleh si kapal tadi adalah 29 kilometer. Sepahami ya anak-anak ya. Nah, kemudian nomor 14. Nah, ini nomor 14 adalah tentang fungsi. Disajikan sebuah diagram ya, diagram panah fungsi ya. Dari fungsi dari diagram panah di samping itu berapa ya fungsinya. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, kita tinggal mensubstitusikan nilai X ke persamaan fungsi di pilihan jawaban ya. Misalkan kita ambil nilai X-nya 2. Misalnya ini kan 2, berarti nilai X-nya 2 hasilnya 27 kan. Nah, berarti kita masukin angka X-nya. Misalkan di sini X-nya ganti dengan 2. Jadi X plus 1 berarti 2 tambah 1, 3. Tidak memenuhi, karena kan hasilnya 27. Berarti yang A itu kurang tepat. Yang B, X kuadrat plus 1. Berarti kan 2 kuadrat, 4 tambah 1, 5. Berarti ini juga sama, tidak memenuhi ya. Yang C sekarang, 3 pangkat 3 dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 3 kan 8. Dikurangi 1 berarti 7. Ini juga sama, tidak memenuhi. Yang D, dipilih fungsi fx sama dengan x plus 1 dipangkatkan 3. Berarti x-nya kan 2. 2 tambah 1, 3 pangkat 3. Oh, berarti 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 27. Oh, ini yang memenuhi. Jadi persamaan grafik fungsi atau persamaan fungsinya yang tepat adalah yang D. Yaitu fx sama dengan x plus 1 pangkat 3. Ya, seperti itu. Kita lanjut nomor 15. Nah, ini tentang gradien garis ya. Ingat, gradien garis itu kita melihat bentuk umum dulu ya. Yang disoal di sini adalah gradien garis dari persamaan 15x min 12y plus 21 sama 0. Berarti bentuk umumnya adalah AX plus B plus C.
Maka kita bisa gunakan rumusnya adalah M sama dengan negatif A per B. Di mana A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien variabel Y. Ya. Jadi 15X min 15Y plus 21, maka A-nya 15, B-nya adalah negatif 12, gitu kan. Sehingga gradiennya adalah M sama dengan min. Min ini adalah min rumus, yaitu 15 dibagi negatif 12. Jadi min 15 dibagi min 12, berarti min bagi min kan plus. 5/4 ini kita sederhanakan. 15 kita bagi 3 hasilnya 5, 12 bagi 3 hasilnya 4. Jadi gradiennya adalah 5/4. Jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Kemudian nomor 16. Nah, ini nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah lingkaran. Kemudian di sini ada sebuah juring ya. Diminta mencari apa? Pada gambar samping O itu pusat lingkaran dan besar POQ itu 120 derajat. Panjang PO ini ada memang panjang jari-jari yaitu 18. Maka panjang busur PQ adalah, jadi mencari panjang busur itu adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling. Di soal ini sudut pusatnya adalah POQ yaitu 120. Sudut dibagi 360 dikali 2 kali V-nya adalah 3,14 karena jari-jarinya adalah 18. Sehingga 120 per 360 kan diperkecil jadi 1/3. Dikali 2 dikali 3 kali 3,14 dikali 18. Maka hasilnya adalah 37,68 cm. Ya, itu panjangnya. Kita lanjut ke nomor 17. Nah, nomor 17 ini adalah ada gambar kubus. Gambar di samping merupakan bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jika panjang BE itu adalah 9/2 cm, maka luas permukaan kubus tersebut adalah, nah, kita ketahui bahwa kubus itu tersusun dari bangun persegi, ya, di mana persegi itu panjang sisinya sama. Di soal ini yang diketahui adalah panjang diagonal sisi, yaitu BE. Ya, tapi rusuknya belum ada. Berarti langkah pertama yang kita cari adalah mencari panjang rusuk. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan teorema Pitagoras. Ya, jadi panjang BE kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AE kuadrat. Nah, sekarang BE-nya sudah ada ya, 9/2. Yang belum ada jari-jari. Berarti, maaf, yang belum ada rusuknya. Sehingga R kuadrat tambah R kuadrat. Kenapa R kuadrat tambah R kuadrat? Karena kan panjang sisinya sama. AB dengan AE itu kan sama. Ya, sehingga di sini 2 kali R kuadrat. Ya. R kuadrat tambah R kuadrat kan jadi 2R kuadrat. Kemudian 9/2 dikuadratin. Jadi 9 kali 9 kan 81. Kemudian akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Nah, akar 4 kan hasilnya 2. Kemudian kalikan 81. 81 kali 2 kan 162 ya. Sehingga di sini 162 sama dengan 2R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 162 bagi 2. Maka mencari R kuadrat sama dengan akar 81 ya. Karena kan 162 dibagi 2 kan 81. R-nya adalah akar 81, yaitu 9. Nah, jika sudah ketemu jari-jarinya, maka kita cari luas permukaannya. Rumusnya apa? 6 kali R kali R kan? 6 kali rusuk kali rusuk. Atau 6 kali R kuadrat. Sehingga 6 kali 9 kali 9 adalah 486 cm. Jadi, luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 486 cm per segi. Begitu anak-anak ya. Kita lanjutkan soal nomor 18. Nah, soal 18 ini adalah tentang statistik. Ya, di sini mencari nilai ya. Di sini ada tabel nilai ulangan frekuensinya. Yang nilainya 50 ada 6 orang, nilainya 60 ada 4 orang, nilai 70 ada 7 orang, nilai 80 ada 8 orang, nilai 90 ada 5 orang, nilai 100 ada 2 orang. Tabel di atas merupakan nilai ujian matematika kelas 9. Tentukan banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Ingat, di bawah rata-rata. Langkah pertama yang kita cari adalah mencari rata-rata. Apa rumus rata-rata? Itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jika data tabel seperti ini, kalian kalikan nilai ulangannya dengan frekuensi. Kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Contoh di sini, 50 kali 6, 60 kali 4, ya kan? 70 kali 7, 80 kali 8, 90 kali 5, 100 kali 2. Kemudian dibagi dengan 6 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 2. Sehingga 50 kali 6, 300. 60 kali 4, 240. 70 kali 7, itu ada 490. 80 kali 8 adalah minus 40.
90 kali 5 adalah pas 40, 100 kali 2, 200. Dibagi jumlah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 2 adalah 32. Sehingga total akhirnya adalah 2320 dibagi 32 adalah 72,5. Nah, ini rata-rata. Berarti nilai di bawah 72,5 merupakan nilai di bawah rata-rata. Berarti 70 ini termasuk nilai di bawah rata-rata ya. Jadi 70, 60 itu nilai di bawah rata dan 50. Berarti tinggal berapa jumlah siswanya? Berarti 7 tambah 4 tambah 6, yaitu 17 siswa. Ya, jadi siswa yang di bawah rata ada 17 siswa. Kita lanjutkan nomor 19. Nah, 19 ini adalah tentang akar bilangan ya. Hasil dari 9 akar 3 dikurangi 2 kali 5 dikurangi 3 akar 27 tambah 8 akar 20 adalah. Nah, ini kita lihat dulu. Cara menyederhanakan ini adalah kita samakan dulu bilangan dalam akarnya. Akar 3 dan akar 5 ini sudah sederhana. Berarti yang belum adalah akar 27 dengan akar 20. Akar 27 itu adalah penyederhanaan dari akar 9 kali akar 3 ya. Jadi akar 9 di akarnya bisa itu 3. Kemudian akar 20 ada akar 4 kali 5. Akar 4 kan 2. Sehingga 3 kali akar 3 adalah 3 akar 3 kali 3 itu 9 akar 3 ya. Nah, maaf ini 9 akar 3 ya, bukan 9 akar 5. Maaf, Bapak. Kemudian 8 di sini kali 2, 16 ya, 16 akar 5. Nah, sesama akar 3 itu disatukan. Jadi 9 akar 3 dikurang 9 akar 3 itu habis ya. Yang tersisa negatif 2 kali 5 ditambah 16 akar 5. Berarti positif 14 akar 5. Jadi hasilnya adalah 14 akar 5. Ya, begitu ya. Mencari penyederhanaan. Kemudian nomor 20, nah ini adalah mencari refleksi. Ya, hasil refleksi titik T, negatif 1,9 terhadap sumbu X. Ya, adalah, nah, refleksi terhadap sumbu X berarti si sumbu X-nya menjadi cerminnya. Ya, maka bayangannya adalah X, min Y. Berarti Y-nya yang menjadi negatif. Hal yang berubah. Yang T-nya positif jadi negatif. Maka nilai dari T, ya, T negatif 1,9 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan adalah T aksi adalah negatif satunya tetap, X-nya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah Y-nya. Yang tadi negatif menjadi positif. Kenapa positif? Karena dia ketemu dengan negatif. Min kali min jadi plus. Jadi T aksinya adalah negatif 1,9. Baik, anak-anak. Itulah pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 10. Nanti Bapak akan lanjutkan soal nomor 1 sampai nomor 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.